Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, kesehatan dan kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Fahli Zafar Hadi, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah kesehatan mental, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya, Fitri Rahayu sebagai moderator, Aski Absar sebagai presentator pertama, Sukmawarni sebagai presentator kedua, Nur Hidayati sebagai presentator ketiga, Fitri Rahayu sebagai presentator keempat, dan yang terakhir Sri Wahyuni sebagai presentator kelima. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kesehatan Mental, Ajumen dan Manajemen. Baiklah, marilah kita simak penjelasan pertama, yaitu Saudari Aski Absar, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan makalah kami, yaitu pengertian adjustment dan meladjustment. Adjustment adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri ataupun berkelompok setelah terjadi perubahan sosial yang tidak sesuai dengan unsur kebudayaan di masyarakat. Adapun definisi adjustment menurut para ahli antara lain, menurut Schneider, arti penyesuaian diri adalah proses sosial dan interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan. Dan menurut Runyon, adjustment adalah proses penyesuaian diri yang bertujuan untuk dapat mengubah tingkah laku individu agar terjadi di masyarakat berasaskan pada hubungan sosial yang tadi ada lingkungan sosial di sekitar. Sedangkan meladjustment adalah dalam ilmu psikologi diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan individu, berbagai konflik yang dihadapinya sehingga dapat menimbulkan frustasi pada dirinya. Meladjustment menurut para ahli, menurut Eko Sujatmiko, meladjustment sebagai ketidakmampuan setiap individu yang ada dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam berbagai perubahan yang dialaminya. Sedangkan menurut Yusuf, meladjustment merupakan penyesuaian diri yang cenderung menyimpang atau proses pemenuhan kebutuhan dengan upaya melakukan pemecahan masalah dengan cara yang tidak wajar. Sedangkan menurut Derajat, meladjustment adalah sebuah ekspresi diri akibat tekanan kejiwaan yang berdampak pada kegagalan seseorang individu dalam menyesuaikan diri pada lingkungan masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sukmawarni. Para Sukmawarni, persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sukmawarni akan melanjutkan, yaitu B. Ciri-ciri adjustment dan maladjustment. 1. Ciri adjustment. A. Memiliki pengendalian diri dalam menghadapi kondisi masyarakat. B. Tidak menunjukkan ketegangan emosi saat menghadapi persoalan di lingkungan masyarakat. C. Bertindak wajar dalam memberikan reaksi terhadap masalah dan konflik yang sedang terjadi. D. Memiliki pertimbangan rasional serta kemampuan dasar berpikir untuk menghadapi masalah. E. Mudah belajar, mengembangkan kualitas diri, terutama belajar dalam pengalaman hidup dan memanfaatkan dengan baik. F. Memiliki sikap realistis, objektif, serta dapat menilai situasi. Selanjutnya B. 2. Ciri-ciri Ciri-ciri maladjustment. A. Timbulnya perilaku yang terkesan aneh karena dinilai menyimpang dari norma sosial. B. Mengalami kesulitan saat melakukan interaksi dalam lingkungan masyarakat. C. Ketidakmampuan seorang individu dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan maupun dengan masyarakat sekitar. D. Mengalami distres subjektif atau
ketakutan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sukmawarni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hidayati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang C, faktor-faktor adjustment dan maladjustment. Faktor-faktor adjustment dan maladjustment adalah 1. Kondisi fisik. Kondisi fisik meliputi kesehatan fisik dan fisiologi tubuh. Individu yang berada dalam kondisi yang baik akan lebih mudah menjalani penyesuaian dibandingkan dengan individu yang sakit. Kedua, kematangan emosional. Kematangan emosional sangat penting dalam adjustment karena akan berdampak pada kematangan intelektual, kemampuan berinteraksi dengan serta kematangan dalam moral. Ketiga, faktor biologis. Faktor biologis tersebut meliputi proses pemahaman situasi atau self-determination, konflik, dan frustasi. Yang keempat itu adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya seseorang individu melakukan penyesuaian. Yang kelima, faktor budaya. Faktor dalam pengertian budaya yang dimaksud meliputi adat istiadat, kepercayaan dan agama yang turut mempengaruhi proses penyesuaian diri individu dalam lingkungan masyarakat. Kembali kepada moderator. Terima kasih Nur Hidayati. Selanjutnya akan saya jelaskan. D. Contoh adjustment dan maladjustment. Contoh adjustment. 1. Masyarakat desa yang melakukan urbanisasi yang kemudian dapat menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan masyarakat kota. 2. Siswa pindahan yang dapat bergaul dengan lingkungan sekolah yang baru. 3. Penggunaan teknologi email untuk pekerjaan kantor untuk mengirim surat. 4. Kebijakan penggunaan tas belanja untuk mengurangi sampah plastik. 5. Pegawai baru yang mudah beradaptasi terhadap lingkungan kantor yang baru meski berisik dengan orang yang individualistik, namun hal tersebut tidak menjadi masalah. 6. Memaklumi kondisi lingkungan yang tidak ramai terhadap orang tersebut. 7. Penggunaan media sosial secara pasif saat awal kemunculan sehingga masyarakat beramai-ramai beralih menggunakan teknologi untuk menikmati media sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi kami yang selanjutnya, yaitu contoh maladjustment. Yang pertama, siswa yang tidak memiliki teman bergaul dalam lingkungan sekolah dan cenderung menyendiri. Yang kedua, timbulnya rasa canggung dalam pergaulan akibat perbedaan dalam perkembangan fisik. Yang ketiga, timbulnya perasaan takut menjalin hubungan dengan orang lain akibat memiliki trauma dengan masa lalu. Kemudian yang keempat, timbul pemberontakan terhadap keluarga akibat adanya perasaan keterikatan pertemanan yang bersifat geng. Yang kelima, mudah melakukan perilaku yang bersifat destruktif untuk melampiaskan rasa kesal maupun frustasi. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi kami pada hari ini terkait kesehatan mental, adjustment dan maladjustment. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.